saya Dr. Bastianus Alfian Juatmaja, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, magister kedokteran klinik. Ya, langsung saja saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Jadi ada pasien mengalami kecelakaan dan juga dilakukan pemasangan pen. Ya, tentunya kita perlu ketahui terlebih dahulu bagaimana profil daripada pasien, kita lakukan wawancara medis lebih mendalam, kemudian lagi kita lakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Nah, di sini kita perlu ketahui terutama usia pasien, kemudian bagaimana mekanisme kejadiannya atau kecelakaannya, ya seperti apa, kemudian juga saat ini bagaimana kondisi pasien kalau pemeriksaan fisik. Di sini kita perlu pertanyakan lebih jauh, pennya di mana lokasinya, seperti itu. Karena apabila dipasang di anggota gerak atas, seperti di lengan atas, lengan bawah, atau mungkin di jari, atau mungkin di bagian tubuh anggota gerak bawah, atau bahkan di tulang belakang, ini penanganannya pun akan berbeda-beda. Jadi kita harus identifikasi terlebih dahulu di manakah letak daripada pennya dan saat ini apa yang pasien keluhkan. Ya, misalnya saja apabila pen tersebut ternyata berada di lengan atas, ya. Misalnya kalau dia berada pennya di lengan atas, kemudian apa yang mungkin yang pasien rasakan saat ini? Apakah pasien tidak bisa mengangkat tangannya, misalnya seperti ini. Jadi kita sebut dengan kata drop hand seperti itu. Nah, jadi di sini akan kita lakukan, ya, terapi yang bisa dilakukan adalah kita memposisikan daripada tangan pasien tersebut, kemudian apa yang bisa digerakkan kita gerakkan, ya. Kemudian kita bagaimana, sebatas manakah bisa bergeraknya. Nah, ini juga kita harus kembali lagi tanyakan kepada pasien kapankah kejadiannya, ya. Misalnya ini sudah sebulan, ya, tadi sudah sebulan, kemudian kita pastikan kembali dengan pemeriksaan penunjang yang paling sederhana, yaitu X-ray. Apakah sudah terbentuk kalus atau sudahkah terbentuk penulangan? Nah, karena apabila belum terbentuk penulangan atau belum terbentuk kalus, itu terapinya pun akan berbeda seperti itu, ya. Kenapa? Karena tentunya itu akan ada fase-fasenya, dan juga kita tidak bisa langsung meloncat ke fase yang selanjutnya apabila fase yang sebelumnya saja belum terlewati seperti itu. Jadi harus dituntut agar proses penyembuhan pun akan dapat berjalan dengan baik, ya. Jadi misalnya nih tadi, ya, kembali lagi, misalnya kalau ada fraktur atau patah tulangnya di atas, kemudian di pen pada lengan atas, kemudian pasien tidak bisa menggerakkan daripada tangannya, terutama menggerakkan mengangkat, tapi jari-jari masih bisa digerakkan, maka kita dapat melakukan misalnya memposisikan positioningnya, kemudian jari-jari yang tadi bisa digerakkan harus tetap dapat digerakkan, tetap dilatih. Baik, kemudian apabila masih bisa menekuk siku, nah di sini juga kita akan lakukan, ya, tekuk sikunya itu adalah istilahnya dengan range of motion exercise atau latihan luas gerak sendi. Ya, kemudian kita juga dapat, ya, semakin lama apabila otot itu tidak dilatih, misalnya tidak ada bebannya, itu pun akan menjadi atrofi, ya, atau ototnya bisa mengecil. Nah, bagaimana mencegah itu? Dapat kita lakukan dengan yang namanya isometric strengthening exercise. Nah, di sinilah tadi kita butuhkan kapan, karena latihan penguatan itu ada bermacam-macam, ya. Kapan kita bisa melakukan latihan penguatan A, B, C. Nah, itu tergantung daripada kondisi pasien dan seberapakah proses penyembuhan yang telah terjadi seperti itu. Nah, seperti kita lakukan juga itu yang paling gampang adalah isometrik, di mana kalau kita lakukan isometrik, di mana itu pasien kita minta untuk mengkontraksikan baik itu sisi yang mengalami, misalnya bicep, misalnya di sini kan ada otot yang namanya bicep dan juga ada tricep. Ya, jadi dikontraksikan antara bicep maupun tricepnya secara bersamaan tanpa merubah panjang otot tersebut. Ya, itu nanti juga akan kita lakukan latihan seperti itu. Kenapa? Gunanya adalah menimbulkan blood, sehingga ini juga akan membantu proses penyembuhan daripada tulang tersebut, dan juga ini akan menjaga kekuatan otot yang ada pada pasien seperti itu. Ya, kemudian tapi apabila misalnya ternyata patahnya atau dipennya pada tulang belakang seperti itu, nah ini juga akan mempengaruhi daripada jenis latihannya, kemudian apa-apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian bagaimana kalau anggota gerak bawah? Ya, tentunya nanti kita lihat lagi kondisi daripada pasien, kapankah boleh pasien untuk memulai mobilisasi seperti misalnya berjalan. Nah, berjalannya ini kita konfirmasi lagi, cross check kembali ke ronsennya, seberapa sudah terbentuk penulangan tersebut, apakah sudah bisa menumpu seluruh berat badan atau bahkan hanya sebagian berat badan. Sebagian berat badan ini apakah hanya 10% kah, hanya 25% kah, 50%, tergantung daripada proses penyembuhan yang telah terjadi seperti itu, ya. Hal ini semua dilakukan terutama untuk menjaga agar pertumbuhan daripada penyembuhan tulangnya menjadi baik, dan juga proses recovery-nya pun menjadi lebih cepat.